Daulah Bani Umayyah. Secara lahirnya Daulah Bani Umayyah di Damaskus. Daulah Umayyah merupakan dakwah Islam pertama yang didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 40 Hijriah. Daulah Umayyah berasal dari nama Umayyah bin Abdul Syam yang merupakan kakek buyut dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Berdirinya daulah ini mengalami proses yang cukup panjang dan diwarnai banyak sekali konflik. Konflik-konflik tersebut antara lain yang pertama, perang sivil. Pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib terjadi berbagai pemberontakan yang disebabkan ketidakpuasan sekelompok masyarakat akibat sikap Ali terhadap para pembunuh Utsman bin Affan. Hal ini terjadi karena perbedaan ijtihad antara kelompok Bani Umayyah dan kelompok Ali bin Abi Thalib. Saat kemenangan mulai terlihat di pihak Ali, pihak Muawiyah mengangkat mushaf Al-Quran sebagai tanda perdamaian. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya pasukan Ali bin Abi Thalib menerima tawaran damai tersebut. Salah satu pertimbangannya supaya tidak jatuh korban lebih banyak dari kedua belah pihak. Kedua pihak sepakat untuk mengembalikan keputusan kepada kitabullah dan menunjuk utusan masing-masing pihak untuk mengadakan perundingan. Kedua pihak berkumpul di Daumatul Jandal, tepatnya di Azruq, dengan masing-masing kubu membawa 400 pasukan. Abu Musa al-Asy'ari diberi kesempatan terlibat dahulu untuk terlebih satu. Setelah Abu Musa mundur dari mimbar, kemudian Amr bin As mundur dan berdiri di mimbar untuk menyampaikan pidatonya. Posisi Muawiyah menjadi semakin kuat dengan pasukan putusan tahkim tersebut. Dia dibayat menjadi khalifah oleh penduduk Syam dan berturut-turut mencari kekuatan dukungan dari Mesir dan memberangkatkan pasukan ke berbagai wilayah yang dikuasai Ali bin Abi Thalib. Kekecewaan muncul dari pendukung Ali kemudian keluar dan menamai dirinya sebagai golongan Khawarij. Jika Aumul Jamaah, Hasan bin Ali dibayat menjadi khalifah setelah meninggalnya Ali bin Abi Thalib. Hasan melihat tentara yang tidak bisa dipercaya dan musuhnya yang kuat wataknya dan tekadnya. Hasan menginginkan persahabatan dan perdamaian sehingga dia turun dari jabatannya. Hasan kemudian membuat perjanjian damai dan menuliskan pembaiatannya kepada Muawiyah serta menyerahkan kota Kuba kepada Muawiyah pada akhir Rabiul Awal tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Ketegangan pun akhirnya mereda dan tahun itu disebut sebagai Amul Jamaah yang artinya tahun persatuan. Dengan demikian Muawiyah menjadi khalifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang khalifah Daulah Umayyah di Damaskus. Yang pertama adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kedua adalah Yazid bin Muawiyah, yang ketiga adalah Muawiyah bin Yazid atau yang disebut Muawiyah II, yang keempat adalah Marwan bin Hakam, yang kelima Abdul Malik bin Marwan, yang keenam adalah Al-Walid bin Abdul Malik atau yang disebut Walid I, yang ketujuh adalah Sulaiman bin Abdul Malik, yang ke-8 Umar bin Abdul Aziz, yang ke-9 Yazid bin Abdul Malik, yang ke-10 adalah Hisham bin Abdul Malik, yang ke-11 Walid bin Yazid, yang ke-12 adalah Yazid bin Walid. Selanjutnya ialah Ibrahim bin Yazid. Yang ke-14 atau yang terakhir adalah Marwan bin Muhammad. Nah, kali ini nih aku mau ngejelasin mengenai perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan di masa Daulah Umayyah di Damaskus. Jadi, perkembangan peradaban pada masa Daulah Umayyah puncaknya pada masa Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan sampai Hisham bin Abdul Malik. Kemajuan-kemajuan itu dibagi menjadi berbagai bidang. Antaranya adalah yang pertama itu adalah bidang ilmu pengetahuan. Pada masa ini, dua aspek ilmu pengetahuan yang berkembang, yaitu ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum. Hal ini terjadi karena pengaruh bangsa seperti Persia dan Syria masuk Islam dan terjadi akulturasi budaya dan perkawinan silang antara mereka. Dan yang kedua adalah bidang ekonomi dan administrasi pemerintahan. Bentuk-bentuk kemajuan
Dalam bidang ini, diantaranya ialah yang pertama, yaitu mendirikan Departemen Pencatatan atau biasa disebut Diwan Al-Kahatam. Yang kedua, yaitu memperkenalkan pelayanan pos atau biasa disebut Diwan Al-Badid. Yang ketiga, yaitu membentuk organisasi kenegaraan, diantaranya Anizamul Mal atau organisasi keuangan, Anizamul Harbi atau organisasi pertahanan, dan lainnya. Dan yang ketiga adalah bidang hukum. Dinasti Umayyah membentuk lembaga bernama Nizam Al-Fadl, yaitu organisasi kehakiman. Kekuasaan kehakiman di zaman ini dibagi menjadi tiga, yaitu Al-Qadi, Al-Jizbah, dan yang terakhir adalah An-Nazar fil Mahdi. Al-Qadi yaitu bertugas untuk memutuskan perkara, Al-Jizbah bertugas menyelesaikan perkara umum dan soal dengan cepat. Dan yang terakhir adalah An-Nazar fil Mazalim, yaitu lembaga peradilan di bawah orang Islam. Keempat, yaitu bidang pembangunan kota. Pada pusat peradaban Daulah Umayyah, Damaskus terletak di beberapa kota, yaitu kota Damaskus dan Khairawan. Damaskus menjadi kota Mekah pada masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Kota Damaskus memiliki 8 pintu gerbang yang dilengkapi dengan menara tinggi. Kota Khairawan dibangun oleh Gubernur Afrika Utara, Uqbah bin Nabi Al-Fikri. Kota yang damai dan aman bagi kaum muslim karena letaknya yang jauh dari pantai. Nah, selanjutnya nih mau dijelasin sama temanku nih. Hai teman-teman, saya akan melanjutkan pembahasan tentang perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan Daulah Umayyah di Damaskus. Yang kelima ada bidang pendidikan. Ada 5 hal yang dibahas dalam bidang pendidikan, yaitu ilmu kedokteran, ilmu sejarah, bahasa dan sastra, kimia, dan ilmu mengaku. Yang pertama ada ilmu kedokteran. Ahli kedokteran pada masa Daulah Umayyah yang terkenal adalah Abu Al-Qasim Al-Zabrawi. Dia dikenal sebagai ahli bedah, perintis ilmu penyakit telinga, dan pelopor ilmu penyakit kulit. Karya terkenalnya yang berjudul Al-Tarif Liman Al-Jadda Al-Ghalib yang diterbitkan pada abad ke-12. Yang kedua ada ilmu sejarah. Ada 2 tokoh yang memakai ilmu ini, yaitu Abu Bakar bin Umar atau nama lainnya Ibnu Tujiyah dengan karya yang berjudul Tarikh Kitab Al-Andalus. Yang kedua ada Abu Marwan Abdul Malik bin Habib dengan karyanya yang berjudul Al-Tarikh. Yang ketiga ada bahasa dan sastra. Ada 3 orang yang mengembangkan ilmu ini, yaitu yang pertama ada Abu Amir Abdullah dengan karyanya yang berjudul Risalah Al-Awabi wa Al-Zawawi, Qasif Al-Bab wa Azhar Al-Syaf, dan Hamid Atar. Yang terakhir ada Abu Amr Ibnu Muhammad dengan karyanya Al-Aqad Al-Sarif. Selanjutnya ada ilmu kimia. Ahli kimia pada masa ini adalah Abu Al-Qasim Abbas Ibnu Famas yang mengembangkan ilmu kimia murni dan ilmu kimia terapan menjadi dasar ilmu farmasi. Selanjutnya yang terakhir ada ilmu nakli. Ilmu nakli ini meliputi qiraat, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, ilmu bahasa, dan kesastraan. Selanjutnya yang keenam, bidang arsitektur. Kemajuan seni arsitektur yang dicapai pada masa Daulah Umayyah adalah berdirinya Masjid Umawi di Damaskus dan Masjid Baitul Maqdis di Yerusalem, atau yang dikenal dengan Kubah Al-Safa yang didirikan pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Beberapa peninggalannya diantaranya Masjid Agung di Kubah, Masjid Baru Haram, Istana Al-Jaferiyah di Saragossa. Selanjutnya yang ketujuh yaitu bidang militer. Dalam pertempuran melawan tentara Bizantium, bangsa Arab sekaligus mempelajari kelebihan metode militer Romawi dan menggunakannya sebagai model pemeriksaan sebagai model mereka. Muawiyah adalah yang paling unggul di antara pemerintahan zamannya. Dia menghapus sistem militer yang didasarkan atas organisasi kesukuan. Pos tentara yang dibangun diletakkan di tempat yang strategis. Tentara Umayyah dirancang untuk mengikuti struktur organisasi tentara Bizantium yang kesatuannya dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu tengah, 2 sayap, depan, dan belakang. Masih seperti ini terus digunakan hingga masa Khalifah terakhir Marwan bin Muhammad yang memperkenalkan 1 unit baru yang disebut Qurdus. Dinasti Umayyah berhasil melakukan penaklukan yang meliputi 3 wilayah, yaitu Asia Kecil, Afrika Utara, dan wilayah Timur. Selanjutnya yang ke-8 ada bidang sosial. Masyarakat pada masa dinasti Umayyah terbagi ke dalam 4 kelas sosial, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kelas tertinggi, diisi oleh para penguasa Islam dipimpin oleh keluarga kerajaan dan kaum aristokrat Arab. Yang kedua, kelas sosial kedua, diisi oleh para mualaf yang mengaku Islam melalui pemaksaan. Yang ketiga, kelas sosial ketiga,
Sete dan para pemilik kitab suci yang diakui yang disebut Ahl al-Zimah, yaitu orang Yahudi, Kristen, dan Saba yang telah mengikat perjanjian dengan umat Islam. Yang keempat, kelas paling rendah, diisi oleh orang-orang termasuk dalam golongan buta. Jadi di sini aku mau menjelaskan kemunduran Daulah Umayyah di Damaskus. Kekacauan dimulai ketika jabatan khalifah di tangan Yazid bin Abdul Malik yang cenderung bergaya hidup mewah dan kurangnya perhatian terhadap rakyat. Beberapa faktor yang mengantarkan Daulah Umayyah pada kehancuran antara lain: satu, ketidakpuasan pemulik Islam dan Arab atau mawali karena merasa tidak mendapatkan hak yang sama. Dua, sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan atau monarki hereditis. Tiga, pertarungan etnis yang terjadi antara suku Arab Utara dan suku Arab Selatan. Yang keempat, sikap hidup mewah di lingkungan istana. Yang kelima, konflik pada masa lalu yang pihak-pihaknya masih mengatur kedaulatan Bani Umayyah. Yang keenam, menguatnya kekuatan Abbasiyah dari keturunan Bani Hashim.